Sebab-sebab yang membuat orang mati su'ul khatimah, di antaranya adalah berbuat bid'ah, dan yang kedua adalah banyak berbuat maksiat kepada Allah, dan yang ketiga adalah penyakit nifak dalam hati. Bid'ah yaitu berbuat dengan sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau memang ada kecocokan dengan Al-Quran dan hadis, perbuatan yang baru itu tidak dikatakan bid'ah. Seorang berdoa misalnya dengan doa yang tidak dibaca oleh Nabi dan sahabat, itu bukan bid'ah, karena memang itu doa cocok dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi. Sekalipun yang paling afdal adalah dengan doa yang warid, dengan doa yang ada riwayatnya dari Nabi. Seseorang akan berzikir misalnya, itu bukan bid'ah, karena itu adalah juga cocok dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Bid'ah itu adalah perkara yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi dan juga bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Orang yang bid'ah mubtadi', apalagi bid'ah tadi itu berkaitan dengan usul, maka itu akan menghasilkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga bisa dikatakan bid'ah itu adalah yang bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kapan seseorang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan akidah ini, maka dia dikatakan mubtadi', orang yang ahli bid'ah, karena itu berbahaya sekali. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad berpesan, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu wal manhalus safi 'anil zayghi wal kufri. Jadilah kamu sebagaimana berakidah Hasan al-Asy'ari, karena akidah itu adalah akidah yang selamat daripada kesesatan dan kekufuran. Yang kedua, sebab-sebab su'ul khatimah yaitu banyaknya maksiat. Banyaknya maksiat, karena dikatakan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat-maksiat itu nantinya akan mengirimkan seseorang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tadi itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Dalam hadis Nabi menyatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Manusia itu mati bergantung kehidupan perbuatan daripada kehidupannya setiap harinya. Kalau memang dia tadi itu setiap harinya selalu membaca Quran, maka matinya biasanya diakhiri dengan bacaan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Kalau memang dia tadi itu selalu misalnya menjaga sholat, senang dengan sujud kepada Allah, matinya dia akan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang matinya dia tadi itu, kalau memang kehidupannya dia tadi itu minum khamar, matinya dalam keadaan sakran, kadang-kadang dalam keadaan mabuk. Kebiasaan dia tadi itu minum pil, kadang-kadang kelebihan dosis, mati dia. Karena itu jangan membiasakan yang maksiat, takut mati akan datang dalam keadaan kamu berbuat maksiat, dan itu adalah pertanda mati su'ul khatimah. Biasakanlah untuk berbuat
kebajikan, kebaikan. Yang ketiga, sebab-sebab mati sul khatimah, yaitu penyakit nifak. Penyakit nifak ini adalah banyak sekali. Termasuk daripada kemunafikan adalah hati dan zahir tidak sama. Perbuatan ketika sendiri dan di hadapan orang tidak sama. Di hadapan orang dia menampakkan seperti orang yang khusyuk. Ketika sendiri dia berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang tua dan guru dia seakan-akan seorang anak yang patuh, tapi ketika di luar orang tua dan guru dia betul-betul menjadi punya anak yang akhlaknya atau moralnya bejat. Hal demikian itu adalah satu bentuk kemunafikan. Atau bisa dikatakan orang yang tidak munafik, yaitu orang mukmin, orang yang tulus dalam hatinya, benar-benar jujur, sendiri atau di halayak ramai sama sikapnya. Hatinya dan bentuk zahirnya juga sama, sehingga seumpamanya isi hatinya itu ditaruh di talam, maka dia tidak malu dipertontonkan di hadapan orang. Kenapa? Isinya tawadhu, isinya rahmat, isi hatinya belas kasih, isinya hatinya adalah ilmu, dan seterusnya. Kemudian munafik ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa menghantarkan seseorang ke adab neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tempat yang terbawah daripada neraka. Kalau ada kobaran api, yang paling panas, yang paling atas atau paling bawah? Kalau kita misalnya memasak air, yang paling panas bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah tentunya. Itu tempatnya orang munafik di neraka nantinya. Sumber daripada adab akan ditempatkan di situ orang-orang munafik. Para sahabat Nabi, beliau menyatakan, innakum la ta'maluna amalan hiya adaggu fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir. Kamu kadang-kadang berbuat satu perbuatan amalan yang kamu anggap itu adalah kecil, remeh, lebih lembut daripada rambut. Amalan apa ini? Tapi kami menganggap itu amalan di zaman Rasulullah adalah dosa besar. Ini adalah satu gambaran bagaimana takutnya para sahabat dengan kemunafikan, dengan perbuatan dosa, dan beraninya kita dengan perbuatan dosa, sehingga kita ini dinilai, kita ini menilai perbuatan dosa itu adalah kecil seperti rambut. Di zamannya Nabi besar seperti gunung. Karena itu orang yang mukmin itu takutnya kepada Allah luar biasa. Tanda orang yang munafik kalau dirinya tidak takut dengan kemunafikan. Karena tidak mungkin orang munafik itu takut dengan kemunafikan. Orang mukmin selalu takut dengan kemunafikan. Katakan orang yang dikatakan al-mu'min la ya'manu minan nifaq. Orang mukmin itu tidak merasa aman daripada penyakit nifak. Orang mukmin tidak merasa aman daripada penyakit nifak. Nabi SAW menggambarkan orang mukmin itu
kalau dia itu berpikir tentang kesalahannya, dia selalu ketakutan seperti takutnya seseorang di bawah gunung, dan di atas gunung ada batu besar yang mau jatuh. Dia selalu khawatir, jangan-jangan sebentar lagi batu itu ngelondong menimpa kepada dia, mati dia. Dia nggak bisa tidur, dia selalu kepikiran ngelihat batu tadi itu setiap saatnya. Itulah orang mukmin, setiap saatnya dia perhatikan, mengingat dosanya, dia beristighfar kepada Allah, takut dosa tadi itu dibalas oleh Allah menjadi adab di neraka. Adapun orang munafik, enteng, dia anggap dosa-dosa tadi itu seperti seekor lalat yang cukup hinggap ada di hidungnya dan diusir. Gak ada masalah, sudah beres. Kita baca istighfar, kita wudhu udah diampuni dosa kita, kita sholat udah diampuni. Ini dosanya banyak kalau wudhu diampuni oleh Allah, itu tanda kemunafikan. Kalau begitu kenapa Nabi baca istighfar kemudian sambil menangis? Kalau begitu kenapa para sahabat mereka itu menangis? Apa arti daripada firman Allah, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah? Orang yang munafik justru orang yang mengecilkan dosa. Nah, ini ada beberapa aliran-aliran seakan-akan nggak apa-apa berbuat dosa itu, wudu aja udah diampuni dosanya oleh Allah. Tahu dari mana kalau Allah mengampuni dosanya dia? Rabi'ah al-Adawiyah yang arif billah, dia menyatakan istighfari yahtaju ila istighfar katsir. Kita baca istighfar itu loh, itu perlu diistighfari lagi. Kenapa? Enggak konsekuen. Wudunya kita itu apa nilainya kalau memang tidak betul-betul untuk mengampuni dosa dengan bertobat? Wudu itu mengajak kita untuk bertobat. Hati tetap nggak takut kepada Allah, malah meremehkan dosa-dosanya, menyatakan wudunya bisa mengampuni dosa. Wudu yang bagaimana? Wudu yang bagaimana? Karena itu banyak orang yang sholat tapi di hadapan Allah bukan sholat. Banyak orang yang berwudu di hadapan Allah bukan berwudu. Banyak orang berzikir di hadapan Allah bukan berzikir. Kenapa? Masih belum benar hatinya. Nah, disinilah manusia dari itu hendaknya harus memperbaiki zahir dan batin, dan jangan sekali-kali meninggalkan takut kepada Allah. Para nabi takut kepada Allah, para rasul takut kepada Allah, orang-orang soleh al-arifin billah takut kepada Allah. Jangan percaya kalau ada orang merasa dirinya aman daripada adab Allah. Gak apa-apa, kita selamat, saya jamin dia tidak diadab oleh Allah. Jangan percaya, jangan percaya yang demikian. Wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa daripada makrullah kecuali orang-orang yang rugi. Orang yang demikian itu bukti bahwa dia adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Nah, di sini kita harus paham, nggak ada jaminan inti masuk surga, nggak ada jaminan. Yang jelas antara surga dan neraka itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kamu harus merasa takut, jangan-jangan Allah memasukkan kamu ke nerakanya, sehingga kamu selalu memohon kepada Allah untuk diselamatkan daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang selamat dunia sampai akhirat, dan jadikan orang yang betul-betul beriman kepada Allah, diselamatkan daripada penyakit nifak. Amin.